Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Amrani Jamal dengan NIM 1907010018. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang kualitas lingkungan perumahan. Sebelumnya kita perlu tahu dulu pengertian rumah. Rumah merupakan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, saran pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selanjutnya, jenis-jenis rumah. Yang pertama, rumah komersial, yaitu rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Yang ketiga, rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keempat, rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Yang kelima, rumah negara, yakni rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau huni dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Selanjutnya membahas tentang faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah rumah. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial, maksudnya yaitu untuk membangun sebuah rumah harus memperhatikan tempat di mana rumah itu didirikan. Yang kedua, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa rumah dibangun berdasarkan kemampuan keuangan penghuninya. Perlu diperhatikan bahwa mendirikan rumah adalah bukan sekedar berdiri saja, namun perlu diperhatikan pemeliharaan berikutnya. Yang ketiga, teknologi yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka penerapan teknologi tepat guna, maka teknologi yang sudah dipunyai oleh masyarakat tersebut dimodifikasi. Segi-segi yang merugikan kesehatan dikurangi dan dipertahankan segi-segi yang sudah positif. Yang keempat, kebijakan atau peraturan yang menyangkut tata guna tanah. Untuk hal ini, bagi perumahan masyarakat pedesaan belum merupakan problem, namun di kota sudah menjadi masalah besar. Selanjutnya, masalah-masalah dalam perumahan. Yang pertama, kepadatan penghuni. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk berkembang lebih pesat dari jumlah rumah sehingga kebanyakan orang atau keluarga terpaksa harus tinggal bersama-sama dalam satu rumah dengan lain-lain keluarga. Yang kedua, perumahan liar. Terjadinya rumah-rumah liar menimbulkan aspek yang sangat merugikan. Yang ketiga, di dalam program kesehatan lingkungan, suatu perumahan sangat berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, tradisi atau kebiasaan, suku, dan kondisi lokal. Selain itu, lingkungan perumahan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menentukan kualitas lingkungan perumahan, di antaranya fasilitas pelayanan perlengkapan, peralatan, serta kesejahteraan sosial bagi individu dan keluarga. Selanjutnya, sarana kualitas lingkungan yang berkaitan dengan perumahan. Yang pertama, sarana air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Yang kedua, jamban. Jamban, pembuangan kotoran
yaitu suatu pembuangan yang digunakan oleh keluarga atau sejumlah keluarga untuk buang air besar. Yang ketiga, pembuangan air limbah, yaitu cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, dan tempat umum lainnya, dan biasanya mengandung bahan atau zat yang membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan. Yang terakhir, sampah. Sampah adalah sebuah produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap sudah tidak bermanfaat. Sampah tidak membahayakan kesehatan manusia, maka perlu pengaturan pembuangannya, seperti tempat sampah, yaitu tempat penyimpanan sementara sebelum sampah tersebut dikumpulkan untuk dibuang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.